Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani, dua orang laki-laki. Jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Ada satu orang mengisahkan tentang dua orang kepada Nabi. Ingin meminta pertimbangan dari dua orang. Ini mana yang paling bagus? Ya, mana yang paling bagus? Ini hadis. Oke, saya baca dulu, nanti kita cari di mana hadisnya. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Yang pertama adalah seorang hamba saja, rajin ibadah. Ibadah. Yang kedua 'alimun. Ya, orang yang ibadah tapi ahli ilmu. Ingat, jangan dipahami keliru. Alim itu, kalau disebut alim, itu di Arab itu bukan sekedar punya ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Makanya ulama, ketika disebut ulama, bukan cuma berfatwa, tapi fatwanya diamalkan dulu. Apa hukumnya tahajud syekh? Dia udah tahajud dulu. Apa hukumnya infak syekh? Dia udah infak dulu. Diamal dengan ilmu itu, al-ilmu wa amalun alima wa amila. Itu dibalik harakatnya, dibalik hurufnya, nyambung dua-duanya. Alima, ain lam mim, amila, ain mim lam. Begitu disatukan, dua-duanya nyambung. Nah, orangnya alim, ketika diamalkan amil. Dari bahasanya semuanya nyambung. Qalbul makani, hurufnya ditukar, itu nyambung dua-duanya, punya kaitan yang erat. Ya, nama kitabnya Al-Khasa'is 3 jilid. Karya Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni. Itu luar biasa. Nah, kembalikan ke sini. Jadi dikisahkan kemudian, ada alim, kalau disebut alim dalam bahasa Arab berarti mengamalkan, bukan cuma berilmu. Karena ilmu kalau nggak ngamalin pun nggak ada nilainya juga. Cuman saat belajarnya aja dapat pahala, kalau nggak diamalkan nggak ada. Nah, dikisahkan ada abid, ada alim. Orang yang cuma ibadah saja, yang kedua dia ibadah dengan ilmu. Jadi dia belajar, amalkan. Mana yang paling utama? Nah, yuk kita bahas. Maka Nabi menyampaikan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang dia berniat mengamalkan amalnya, baru berniat mau ngamalin amalnya, kemudian dia menuntut ilmu, belum diamalkan tuh. Kata Nabi apa? Ka fadli 'ala adnakum. Seperti keutamaan diriku ini kepada yang lebih rendah di antara kalian. Bukan yang lebih pintar, yang lebih rendah. Ini tinggi batasnya. Nabi tidak membandingkan Nabi dengan yang paling soleh di antara sahabat, tapi yang paling rendah ibadahnya di antara para sahabat. Di seakan-akan jaraknya jauh banget. Ya, ini ada sahabat kayak Abu Bakar, levelnya kan tinggi kan? Di atasnya ada Nabi Muhammad SAW. Kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, tetap masih unggul Nabi. Cuman keutamaan Abu Bakar itu tinggi, sampai saking tingginya hidup menemani Nabi, hijrah menemani Nabi, wafat dikubur di samping Nabi. Ya, bahkan di surga pun dengan Nabi saking tingginya. Walaupun tetap masih unggul Nabi. Tapi Nabi tidak bandingkan beliau dengan Abu Bakar. Dibandingkannya dengan sahabat yang paling rendah kapasitasnya. Itu pun tetap surga juga, cuman bawahnya rendah. Nabi ingin tunjukkan perbedaan orang yang punya ilmu untuk diamalkan itu. Derajatnya tinggi sekali insya Allah. Seperti perbandinganku dengan yang paling rendah di antara kalian. Ini hadisnya dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini statusnya marfu ini. Marfu itu termasuk kalangan hadis dhaif. Tapi dhaif itu, nah ini yang mau saya tunjukkan. Kadang-kadang nih sekarang banyak bahasa-bahasa yang nggak dicerna lagi. Dhaif tinggalkan. Dhaif tinggalkan, tapi ilmu nggak ada. Jangan begitu, itu berbahaya. Dhaif itu dibagi dua. Dhaif matan, dhaif sanad. Kalau dhaifnya di sanad itu yang meriwayatkan hadisnya, bukan di matan, itu status masih bisa diamalkan sepanjang punya dua syarat. Syarat pertama, babnya fadhailul a'mal. Keutamaan amalan, bukan amalan-amalan pokok. Bukan tauhid, bukan tentang sholat, ya, bukan tentang haji misalnya, tapi keutamaan saja bisa diamalkan. Syarat yang kedua, apalagi kalau ada penguat namanya syahid atau tawabi' dalam ilmu hadis. Nah, hadis ini menunjukkan beliau ini muhaddis nih. Artinya paham hadis. Faqih juga, paham fikih. Enggak mungkin kalau ada kalimat ini, enggak mungkin kalau enggak paham hadis, mustahil bisa diteruskan hadis selanjutnya. Hadis yang tadi saya bacakan itu, yang ada di sini, riwayat Abu Umamah, ternyata syahidnya banyak. Syahid itu hadis lain yang menguatkan, yang statusnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi. Di mana adanya? Di Abu Daud ada, di At-Tirmidzi ada, di An-Nasa'i nomor hadis 233 ada,
riwayatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Bahkan Al Imam An-Nawawi menyantumkan juga di Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Coba cek nomor hadis 1388. Yang kitabnya Fadlul Ilmi. Awas, wal alim wa ta'alluma wa ta'liman lillah. Itu babnya. Nomor hadis 1388. Disebutkan riwayat Abu Darda ditutup dengan ujungnya rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar. Apakah selesai? Belum. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Apakah selesai? Belum. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma fa haddu bihadin wafir. Selesai. Sampai di situ. Itu sering dipisah-pisah hadisnya. Sering dipotong-potong padahal satu kesatuan. Nah, setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menerangkan hadis yang tadi saya ucapkan sampai akhir. Ada syahidnya. Nah, logikanya gini sederhananya. Uang 1 juta dengan 100.000 banyak mana? 1 juta, berarti 1 juta sahih. 100.000 dhaif. Ya kan? Tapi kalau 100.000 yang ngasihnya 10 orang. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. 100.000 kali 10 berapa? 1 juta. Maka yang dhaif naik status jadi sahih. Awas hati-hati nih. Sekarang kita sedang menyebut dihadapkan pada dai-dai yang tadi dai amplop. Sampai orang ini punya pandangan ke amplop diterapkan ilmu hadis di tempat yang salah. Saya kalau ceramah amplopnya tebal itu sahih itu. Tapi kalau amplopnya tipis dhaif. Ya. Kalau tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Itu kaidah yang ditempatkan di tempat yang salah. Kalimatul haqqi rada bihal batil. Tapi kalau diilustrasikan benar. Ini 1 juta sahih, 100.000 dhaif. Tapi kalau 100.000 dikasih 10 naik juga jadi 1 juta. Sahih li ghairihi. Sama hadis dhaif, kalau isinya benar, yang diragukan itu orang yang nyampaikannya. Bukan karena isinya. Karena di hadis itu kualifikasinya ketat. Gini, orang pemabuk saja atau orang pernah punya salah meriwayatkan hadis, saking hati-hatinya ulama, hadisnya tidak diambil sekaligus. Dituliskan catatan, ini orangnya bermasalah. Bukan hadisnya, orangnya. Kenapa disebut orangnya? Karena khawatir nanti hadis diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Sehingga ketika ada orang salah, orang akan mengatakan, pantas salah hadis yang diriwayatkan oleh orang bermaksiat. Saking menjaga kemuliaan hadis, dicatat itu semua. Makanya muncul hadis mungkar. Hadis yang diingkari. Karena orangnya seringkali berbuat maksiat. Bukan karena hadisnya. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan. Bukan karena hadisnya buruk. Tapi karena orangnya seringkali berdusta. Sehingga nggak bisa dibedakan. Ini orang lagi bicara hadis atau dusta. Jelas ya? Hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hadis yang bermasalah. Orangnya memalsukan itu. Kalimatnya mah benar. Cuman orangnya mengatakan itu hadis. Padahal bukan. Ya, pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun nggak ada. Saking palsunya. Cuma ada di satu kitab, Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah, karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti, halaman 29. Dan Imam Suyuti pun tidak menyebut hadis, menyebutnya kisah. 3 orang dokter yang memberikan advice, nasihat kepada seorang raja. Kalau pengen sehat, kata dokter yang keempat dari Sudan, yang 3 itu 1 dari Irak, ya, yang kedua dari India, yang ketiga dari Romawi. Memberikan nasihat, obat untuk makanan yang sehat. Yang keempat dari Sudan. Yang Sudan ini mengatakan kalau pengen sehat, saat paduka lapar, silahkan makan dan angkat tangan paduka sebelum kenyang. Muncul kata mutiara mahfudhat, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kata mutiara, isinya bagus. Cuma datang orang belakangan, hadis. Di orang itu yang salah, bukan kalimatnya. Paham gak sampai sini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi hamba di bulan Rajab dan Sya'ban dan mohon sampaikan pada bulan Ramadan. Isinya benar. Cuman orangnya ada yang bermasalah. Disebut kemudian hadis mungkar. Orangnya yang mungkar, hadisnya nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, ngerti sampai situ. Sebab kalau kita ingin mengamalkan kalimatnya pun nggak apa-apa, tapi jangan dipahami sebagai hadis. Nih, boleh nggak kalau saya di bulan Rajab berdoa begini, ya Allah, anugerahkan hamba keberkahan di bulan Rajab ini, ya Allah. Beri kemampuan untuk beramal. Dan mohon beri kesempatan, ya Allah, untuk sampai di bulan Sya'ban dan pertemukan dengan Ramadan, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Hamba ingin bertobat. Boleh nggak? Itu bahasa Arabnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sama aja.
Orang Arab bacanya pakai bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia. Cuman salahnya apa? Ketika ada orang mengatakan misalnya ini hadis atau orang itu bermasalah. Paham ya? Nah, ini ketika dicantumkan di sini jangan langsung divonis. Hadis palsu tuh, hadis dhaif tuh, tinggalkan kitabnya. Oh. Jangan karena ketidakmampuan Anda memahami sesuatu, Anda berlaku bodoh dan ngajak orang lain bodoh, itu ngerepot. Kalau mau bodoh aja sendirian, jangan ngajak orang. Terus belajar gitu. Paham ya? Ini sudah nggak ngerti bikin status. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah ini ada ini, benar nggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, hati-hati. Ada Quran palsu menyebar di Indonesia. Tuh lihat, dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat. Bahkan ini huruf F-nya nggak ada titiknya. Ih huruf Qaf, lihat huruf Qaf, titiknya malah di bawah cuma satu. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat Warsh. Warsh. Dan dia mendapatkan anugerah karena nggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Ada yang di Afrika tuh bagian barat. Dia di Mesir karena Waras berasal dari Mesir, muridnya Imam Nafi'. Itu nggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya, di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu dibilang Quran palsu. itu ilmu gitu, itu yang paling penting. Jadi kalau belum bisa memahami sesuatu, jangan banyak berfatwa. Itu bahaya. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis, tapi nggak paham isinya, jangan berfatwa. Kalau bukan Andanya yang sesat, orang lain nanti yang terlantar. Paham ya?